Oh iya, selamat Piye? pagi, Cek. Good morning, selamat pagi. Ada apa yang lagi butuh duit? Mohon maaf, telat-telat bales Ini, telepon. ini kan aku minta solusi. Maksudnya kan nggak sembarangan langsung aku Emang iya kan? ngambil tindakan. Soalnya kan aku butuh pekerjaan. Mm-mm. Kalau aku nungguin juga kan harus ada kepastian. Siap. Terus? Itu kok udah jadi belum? Soalnya kan aku nanya orangnya diem loh. Kalau di chat itu cuman diliatin. Eh, Tidak akan dibuat kalau tidak ada majikan. Karena membuat itu butuh biaya besar. Terkecuali kalau sampai sudah ada majikan, baru bisa diproses. 3 minggu Ini kan sampai aku 1 bulan. Piye? ada majikan, maksudnya kan ada majikan yang Mm-mm. mau, otomatis kan nanyain data, katanya Siap. kan gitu. Mm-mm. Terus sampean maksudnya mau nggak yang aku tadi chat yang ngomong di WA itu loh? Oh, sangat siap sekali toh Mbak. Berarti kan sampai tinggal numpang proses. Kalau kayak gini enak sekali Mbak. Jadi kalau memang majikannya Heeh. yakin benar siap untuk proses sampean cimeng kayak gitu, nanti nomor majikan kasih ke kita biar kita telepon ke majikan. Kayak gitu. Nah, terus otomatis kan kita pasti butuh data-data majikan toh untuk memastikan kalau Heeh. majikan benar-benar ngambil sampean, ya enggak? Nah, nanti kalau majikan sudah benar-benar ngambil sampean, kita forward ke Indonesia untuk secepatnya sampai dibantu proses UJK, medikal dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau udah ada majikan Terus cepet Mbak. Kalau belum ada majikan, yang di Indonesia nggak bakal bantu untuk proses gitu Mbak. iya pikirku kan gini loh, Iya. maksudnya kan ada kesempatan, Mm-mm. maksudnya kan ini ada job, ada yang mau gitu kan. Kan Yang pikir aku ya. yang penting Heeh. berangkat dulu ke Hong Nah, Kong kan wis. Lain dan sebagainya pikir carry. iya. Orangnya kan nanya, ya Mm-mm. udah nanya dulu sama Cek Yuli mau nggak? Maksudnya ini kan juga dari pihak Hong Kong. Ini majikan apa agent yang nyariin majikan sampean? Agent. Oh, kalau agent ya Maksudnya otomatis agentnya itu nggak bakal nggak ada bisa. kerjasama sama yang di Indonesia ya nggak mau no Mbak. Yang di Indonesia. Pasti yang dari agentnya sampean itu ada connect PT sendiri. Enggak, kalau dia malah gini, soalnya kan dia bantuin, maksudnya kan kasihan daripada lama loh. Mm-mm. Kalau ada majikan mau kan apa salahnya kayak gitu. Yang penting Mm-mm. kamu ngomong sama Cek Yuli gitu. Mm-mm. Terus makanya kalau ya udah aku kan nggak sembarangan, nggak mau ngambil tindakan. Aku harus izin kalau menurut sampean gimana gitu. Nggak ada masalah, yang penting intinya kan niat saya, niat agent yang lainnya itu kan membantu sampean-sampean untuk bisa nyampe Hong Kong kayak gitu kan. Kalau memang dari agent itu ada tawaran job majikan, nggak ada masalah kayak gitu loh. Kan makanya kemarin ngomong, ini Iya. kan ada. Terus ya udah ntar tak kasih nomornya ke sampean. Nomor apa itu? Maksudnya nomor agentnya. Nggak, sampean tanya. Agent itu kan otomatis kalau ngambil sampean dari Indonesia otomatis kan harus menyalurkan sampean lewat PT mana kayak gitu toh. Dan setiap agent itu kan pasti punya PT sendiri-sendiri kan. Tapi dia nggak nuntut harus ikut dia. Yang penting kan dari pihak sampeannya mau enggak. Dia kan cuman karena kasihan ngasih aku majikan loh daripada kamu nunggu. Oh Kan berarti kamu sekarang dibantu. Nggak nuntut aku harus kamu ikut PT aku ini enggak. loh piye to iki? Dia nggak nuntut itu. Loh, piye to ki? Gak paham aku dengan cara kerjanya ini. Ya, gini wes, gini aja. Nanti nanti kita konferen aja. Maksudnya dia orang Indonesia apa orang Hong Kong? Orang Hong Kong. Orang Hong Kong. Iya. Tapi dia bisa ngomong bahasa Indonesia loh. Mungkin Cina Indo kayaknya. Oh, lah sampean dapat ini dapat agent ini dari siapa? Dari teman apa agent lama? Kalau agent aku Sapin. Kalau ini mah memang aku dari teman. Dapatnya Terus dari agent teman. dari temanku yang di Hong Kong. Enggak, Mbak. Kaisyu ke aku. Gini loh, setiap
agent mau ngambil CC yang dari Indonesia itu pasti dia punya atau merekomendasikan untuk masuk PT mana gitu loh. Nggak bakal bisa asal masuk PT. Lah asal masuk PT, kalau PT itu nggak ada kerjasama dengan PT-nya orang itu, ya nggak bakal bisa untuk proses ke KJRI no. Tapi kalau mereka cuman gini sih ngasih solusinya, yang penting sampean ngomong sama Cai Yuli gimana kalau aku hanya sekedar bantu kamu cari majikan, kalau dia mau kompromi sama kita, mau kerjasamanya nolongin kamu cari majikan, itu Oh, ngajak doang. Kalau kerjasama. masalah PT, Oh, gitu. Oke. Nggak apa-apa, nanti kita konfirm aja dulu loh, kayak gitu ya. Gimana kelanjutannya ya ntar sampean? tak kirim nomornya. Oke, siap. Tapi sampean sudah interview Kalau sama majikan mereka itu? nggak nyuruh aku harus ikut PT-nya. Piye? Enggak harus aku ikut PT-nya dia, itu enggak. Dia tuh cuma nolongin cari majikan. Terus setelah kamu cari majikan, sekarang kan PT kamu siapa gitu. Dia malah ngomong kayak gitu. Terus? Enggak diharuskan kamu harus ikut aku gini-gini, kan karena dia tahu aku butuh kerja. Nah ini kan ada lowongan, ada job. Enggak. Daripada kamu nunggu. Cara berpikirnya sampean itu enggak nyampe tentang proses kayak gitu loh. Cara mikirnya sampean yang penting dapat majikan, dapat job, ada yang bantu sampean. Enggak semudah itu, Mbak. Ya ngerti. Cuman kan aku udah ngomong sama orangnya juga. Ya wis lah kalau gitu. Sangat susah untuk dipahamkan. Jadi nggak apa-apa, nanti perlu konfren aja lah bagaimana enaknya kayak gitu ya. Makanya kan orangnya gini ya, Mem, kalau seumpamanya ntar ini nomornya dikasih, biarin ngobrol sendiri gimana, ya nggak apa-apa, dianya juga gitu. Oke, siap kalau gitu. Nanti tinggal kontak-kontak aja kayak gitu ya. Iya. Oke kalau gitu, nanti kalau memang udah fix sampean ada majikan baru kita tindak lanjuti. Sampean sudah interview sama majikan? Kan dia gini, pertama kan nanya data, karena dataku itu kan katanya masih dibenerin. Terus kan dia juga ada majikan takut lah Cimeng, kalau kamu datanya aja nggak jelas gitu kan, makanya kamu nanya lagi ke orangnya gimana. Kalau memang udah jadi, kamu tinggal Cimeng. Sebenarnya kalau dari kemarin-kemarin aku masalah majikan banyak yang mau loh, Masalahnya dia kan nanyain gini, takutnya kan majikannya kecewa lah. Kamu data Cimeng, data kamu malah belum jelas, belum dibenerin gitu. Masalahnya cuma itu aja sih. Terus mereka juga nggak mengharuskan ikut ke dia, nggak, dia cuman bantu aku. Ini ada job, kamu mau nggak, cocok enggak? Terus kamu nanya, sekarang kan kamu dari Cai Yuli, makanya maksudnya izin dulu gimana, nanya, minta solusinya gitu sih. Kalau saya ngelepas sampean dapat majikan di agent lain, saya nggak ada masalah kayak gitu loh. Ya nggak, saya istilahnya tidak ada masalah, kan sampean juga masih belum dapat job, untuk membatalin proses pun juga nggak ada masalah kayak gitu loh. Memang sampean masih belum diapa-apain kayak gitu loh. Intinya kan beberapa biodata yang kita kasih ke majikan-majikan itu kan intinya masih belum ada yang klik sama sampean kayak gitu loh, ya nggak. Jadi kalau memang ada agent lain yang ingin ngambil sampean untuk diproses di sana, nggak apa-apa, bebas. Cuma untuk masalah dokumen yang dari Indonesia saya nggak akan bisa bantu kalau itu bukan dari saya gitu loh. Dan yang dari Indonesia, PT Indonesia nggak bakal bantu proses sampean kalau tanpa intinya info dari saya gitu loh. Lah sekarang kan kalau aku kan ibaratnya udah jelas ngomong yang sebenarnya. Maksudnya mereka enggak, dia kan cuma nanya kamu udah beneran dibantu itunya, datanya dibenerin. Ini kan versi sampean, Mbak. Saya nggak tahu versi yang dari sononya karepe piye kayak gitu loh. Makanya saya butuh konfren. Saya butuh konfren antara sampean dan yang di sana. Terus kejelasannya iki aku kudu piye kayak gitu loh, biar nggak ada salah omongan kayak gitu loh.
dia pegang majikan, majikan itu ngasih duit. Kalau majikannya ngasih duit dia ya nggak bisa ke kita. Kamu ngomong jujur. Kalau dari sananya otomatis aku kan fokusnya ke sampean karena kan katanya datanya yang kemarin itu kan yang benerin itu. Jadinya kan mereka itu cuman Kaisu ngasih majikan gitu. Gini Mbak, saya mencoba menjelaskan karena bojoku. Jadi gini, majikan itu kan bayar, ya. Karena majikan yang pegang dia, pasti maunya dia adalah majikan bayar ke dia. Iya, Nah, ketika majikan bayar ke dia, majikan bayar ke dia ngomong ke kita. Otomatis kita kan tidak bisa ngomong dengan majikan karena majikan dipegang dia. Nah, terus ketika kita mengiyakan, ya kan, kita bawa ke PT, sedangkan kita tidak bisa berkomunikasi sendiri dengan majikan. Itu yang kita tidak bisa gitu loh Mbak. Itu yang kita tidak bisa. Jadi seolah-olah kita itu hanya ngewangi jadi sponsornya majikan temennya sampean tadi yang agent gitu loh. Jadi uang yang proses itu biasanya majikan ngasih duit ke agent. Nah, majikan itu ngasih duit ke agent ke PT Indonesia. Nah, ini majikan ke temennya sampean ke kita ke PT. Jalurnya kan panjang toh Mbak. Itu loh yang dimaksud sama bojoku. Nah, karena yang sampean aja omong tadi itu nggak bisa ngurusin yang di Indonesia, makanya melempar ke kita. Nah, kitanya yang tidak bisa menerima itu. Kalau sampean mau proses ke kita, nggak usah lewat itu orang, lewat kita sendiri dengan majikan sendiri gitu loh. Kalau sampean masih memaksakan dengan orang itu, ya sudah, sampean ikut toh orang itu, jangan ikut ke saya, kan gitu tuh, simple jawabannya. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Wah, jadi tapi kalau segi bayar kan otomatis tahu dia itu nggak ngambil tindakan seperti itu. Makanya kan sebelum akunya Cimeng, maksudnya kan dia kan cuman Kaisu, ini ada majikan nih mau sama kamu. Tapi sebelum otomatis kan majikan bayar emang ke mereka. Cuman kan dia itu mau, maksudnya ini mau kerja sama ke sampean dulu nanya gitu. Nah, di situ enggak mereka tuh mau. Nah, di situ kitanya yang nggak bisa. Jadi kita yang nggak bisa, bukan dia yang nggak bisa. Tapi kalau betulin data sampean ke kita, kitanya bisa. Bisa dipahami nggak? Masalahnya sampean itu ya kan, kalau persoalan data kita bisa membantu. Tapi kita tidak bisa membantu kalau sampean itu majikannya dapat dari dia, kan kayak gitu. Jalurnya kepanjangan. Misalnya gini, ya kan. Majikan taruhlah bayar 15 ke dia, ke teman sampean. Nah, terus dia ngasih ke kita ke agennya PT-nya kita di Indonesia. Kan maunya begitu. Artinya, PT-mu tak bayar sakmene sama dia. Sedangkan PT kita bayarannya berapa? Jadi sub agent ke agent lagi ke PT gitu loh, double. Otomatis uangnya kan harus dibagi itu banyak. Bisa dipahami nggak? Ini untuk menjelaskan. Bojoku tidak menjelaskan tentang alur uangnya, ya kan? Jadi dia agent. Nah, dia mungkin tidak ada hubungan dengan PT di Indonesia, sehingga dia tidak bisa membetulkan data karena PT-nya yang berhubungan dengan dia nggak mau kalau datanya bleed through. Bisa dipahami kan? Bisa. Nah, kalau datanya bleed through, PT-nya moh. Lah kalau PT-nya moh, nah sedangkan prosesnya dia itu harus lewat PT Indonesia atau harus lewat KJRI. Nah kan dia nggak bisa karena dia tidak connect langsung ke KJRI, dia sub agent. Makanya dia pilih cari agent yang besar. Nah, kalau sampean masih mempertahankan teman sampean itu, saya kasih rekomendasi aja. Nggak usah ke kita, ya. Bisa ke... Nah, siapa tahu. Ya kalau masalah kantor ya Pak, maaf. Ya banyak, cuman kan mereka nggak bisa, kalau masalah data itu kan aku harus yang benerin. Sedangkan itu kan nggak asal sembarangan. Duh, lah iya. Sama maksudnya
Makanya saya minta kasih rekomendasi dari temennya sampean tadi, agent itu. Mau enggak? Kalau sampean maunya sama kita, udah simple aja, nggak usah dengan majikan itu. Kita punya majikan sendiri. Nah, enak ngono ae wis piye. Nek sampean maksa tetep majikan iku, ya kan. Tapi sama kita, tapi sampean duwe kanca meneh, kedawan. Terlalu panjang. Aku ya kalau aku sih aslinya poinnya gini ya. Aku aslinya kan saya Yuli fokusnya. Ya, Cuma kalau karena sampean aku nanya, maksudnya kan itu data udah dibenerin belum lah, orangnya kan diem. Terus aku juga kan butuh kepastian kalau seandainya iya ini Mbak udah jadi, ya udah terus aku kan fokus. Nah karena udah jadi kan aku fokus, berarti aku harus memfokuskan satu tempat gitu. Aku juga emble sama job itu kan cuman ngasih doang. ya Aku cancel juga no. nggak langsung ambil tindakan, makanya kan ini izin dulu. Kalau nggak kan ya udah gitu. Aku tetap sama aja Yuli. Ya sudah, nggak usah diterima tawaran itu. Sampean ikut ke majikan yang ada di kita, udah selesai. Solusinya begitu saja. Iya Pak. Nah, sampean proyek di situ katanya majikan gagal terus toh. Yang mana? Katanya bojoku majikannya gagal terus sampean beberapa kali. Ya namanya jaga Loyanka. Loyanka kan tahu sendiri kalau di Hongkong ada yang umurnya panjang, ada yang masuk panti jompo. Aku kan emang suka job jaga Loyanka kayak gitu. Iya, maksud saya sudah berapa kali gitu loh sampean cancel. 5. Yang pertama 4 tahun. Terus Posisi yang di mana kedua sini? itu neneknya masuk panti jompo. Terus yang ketiga itu neneknya Di Indonesia meninggal umur 9. Oke, sampean sekarang di Indonesia sih. Mohon maaf, sampean sekarang di Indonesia. Sekarang di Indonesia. Oke. Kalau masalah ganti majikan sih nggak ada problem Ya sama sudah. majikan aslinya Mas. Ya sudah, kalau sampean sudah setor data sama istriku, sampean ditunggu saja. Nanti begitu Iya, prosesnya Pak, apa, jadi kalau ada tawaran yang itu dan itu melalui agent lagi ke sampean, itu terlalu panjang jalurnya. Nanti kalau terlalu panjang, takutnya PT-nya motong sampean terlalu gede. Bengkaknya di situ, persoalannya itu di situ. Makanya satu jalur aja. Jadi kalau di Hongkong itu satu agent bisa 5 PT. Kalau di Indonesia 1 PT boleh sama 5 agent. Itu kesepakatannya ya nggak cuma 5 atau bisa 10 atau berapa, saya nggak ngerti peraturannya, tapi sistemnya begitu. Jadi kalau sampai diproses tidak ada agreement kontrak, kesepakatan antara PT dan agent di Hongkong, maka itu yang tidak terjadi. Nggak mungkin akan terjadi. Misalnya sampean di Hongkong agentnya A. Nah, agent A ini punya rekanan di Indonesianya A1, A2, A3, A4, A5. Lah, sampean ngomong ke kita B PT-nya. Ya kan nggak nyambung yang di A. Begitu loh. Jadi itu ceritanya, Mbak. Ya mohon bersabar kalau masih sampean dengan kami. Tapi kalau sampean juga mencoba untuk mendapatkan agent yang lain, monggo. Kan seperti itu. Kita intinya tidak menjadi persoalan karena hari-hari ini Hongkong ini persaingannya semakin banyak. Jadi jumlah yang mau kesananya jauh lebih banyak dan muda-muda, dan kebanyakan orang Hongkong kalau mau ngambil yang murah itu carinya yang non. Nah, yang X sama PT-PT-nya ditawarkannya lebih tinggi. Seperti itu, Mbak. Karena iya. X ya pakai. Kalau aku sih poinnya intinya konsisten. Aku tetap ikut Jayuli, ikut Bapak. Kan ini udah jelas. Kalau yang tadi udah nggak di inilah. Aku kan nggak ikut mereka, itu kan cuman ngasih job aja sih. Oke. Kan seperti itu. Intinya sudah jelas kan? Sudah sampean sudah bisa paham kan? Intinya aku konsisten sama Jayuli. Kan tadi kan artinya cuma nanya data sih aku. Mbak,
bojoku bilang katanya ambil foto di studio foto. Jadi gini loh, setiap apa yang kita instruksikan ya itu bukan apa-apa tapi kan demi kebaikan ya, supaya sekarang supaya juga majikan itu ngelihatnya fix. Nah terus kukunya kan panjang-panjang dan semuanya kan juga dilihat. Tapi kalau sampai ngerasa bahwa walah melok kue kok kakean ngene lah, terus piye? Kita kan pingin mempersembahkan juga yang terbaik buat sampean. Kan kayak gitu loh Mbak. Jadi tidak menjadi persoalan bagi kami karena hari-hari ini orang-orang yang X itu mesti alah wong nyambut gawe kok kakean rengkes karo aturan. Nah, kalau ada dalam benaknya teman-teman seperti itu, ya kami mohon maaf di depan duluan ngono. Mohon maaf, monggo dengan ngerti lah namanya apa ya, mau kerja itu memang kita itu perlu sopan santun juga, fotonya juga nggak sembarangan sih, emang benar saya Yuli ngomong. Nah makanya sampean ikuti karena bojoku orangnya kayak gitu Mbak. Kalau dia sudah sekali ngomong, 2 kali ngomong tidak didengerin sama dia, ya wis. Karena ngabisin energi. Kalau kita itu harus bilangin yang wang weng wong, bukan apa-apa. Buat kami ibaratnya rezeki itu kalau pasti datang, pasti dia by setting bisa. Tapi kalau memang rezeki itu tidak milik kami, ya pasti ada aja halangan untuk gagal mendapatkan itu gitu loh, Mbak. Kita percaya itu aja. Karena sekali lagi kan kita nggak nyari. Sekali lagi kita nggak nyari orang. Ya kan, kita cuman bantu. Itu pun yang percaya kami bantu. Kalau nggak percaya kan itu hak masing-masing. Intinya kan di sana saja. Saya juga banyak kok Mbak yang sudah X tua. Kemudian kalau tak kasih tahu ngeyel, aku bilang, "We nek kakean ngeyel, golek OPT nang sebelah omah. Nggak usah nyari saya," aku bilang. Daripada ndaskut nanti tambah mumet ngurusi sampean. Kan kayak gitu tuh Mbak. Aku kadang-kadang ngomongnya kayak gitu. Itu bahasa yang menurut saya mentok. Kita sudah nggak bisa, kita nggak bisa memberikan penjelasan. Tapi kan kalau dengan marah-marah kan ya dampaknya nggak bagus juga. Makanya kita ngomongin. Saya itu pernah juga anak proses itu dia punya kasus jualan gamis tapi nggak jujur. Giliran berproses, agennya yang di Hongkong disuratin sama imigrasi. Terus aku bilang, kok sampean nggak jujur? Iya Pak, aku masalah. Nah, tapi akhirnya dia juga berangkat di Hongkong. Kan seperti itu gitu loh. Kadang kita itu kenyang, bukan kenyang ya. Kita milih jalan ini ya harus dikonsistenin dong. Dihapusi, diapeki, di PHP, ya kan? Terus ketemu sing ngeyel anjene wong akeh. Kan begitu toh Mbak. Ya, jadi gitu saja. Kalau sampean masih konsisten ya sudah. Kalau foto itu baju apa ya Pak? Maaf nanya. Maksudnya harus ya minimal kalau kemeja bisa rapi. Kalau nggak kemeja ya minimal ada kerahnya. Pokoknya sedemikian rupa sehingga gini loh, orang akan ngelihat sampean itu ya kan mau kerja terus no make up. Jadi biar dia tahu juga. Kaos ada kerahnya boleh, nggak usah dimasukin. Kaos ada kerahnya nggak usah dimasukin kan juga nggak apa-apa. Yang terpenting itu good looking gitu loh Mbak. Itu hari foto malah kayak kungkung ya. Ya pokoknya sampean ngelihat sendiri pantas nggak kira-kira untuk dilihat sama majikan, jangan nanya ke kita gitu loh ya. Sampean berpikir kira-kira supaya aku pantas didelok mereka dan ini untuk bekerja bukan untuk mencari suami kan. Jadi ini yo nggak perlu eyeshadow, nggak perlu perona pipi kan kayak gitu, nggak perlu lipstikan kan nggak perlu gitu loh karena kan kita mau bekerja kan seperti itu. Tapi terlihatnya dia ya oh ya iki ketoke bersih iki modele cara kelambene minimalnya rapi tapi nggak genit kan kayak gitu tuh. Itu kan itu jelas none kan angel toh Mbak, bener nggak? Itu kan rasa yang punya
Iya kan? Sampean yang punya rasa sendiri. Nah, bojoku itu aja kayak gitu kadang-kadang. Wong kukune bojoku juga nggak panjang. Bojoku aja kalau make up tak semantani kok. Aku nggak suka kalau bojoku make up. Lah apalagi ya, aku lu TB gimana mau make upan? Jayuli ngerti lah itu. Ya makanya kan aku ngomong sama sampean. Ya bagaimanapun intinya sampean menunjukkan perform menurut sampean yang wis the best. Kalau sudah cocok kan pastinya kan kita nggak minta lagi. Tapi nek anjene angel ya wis sing enek iku ae disampaikno kan gitu. Siap? Ya ntar tahu usaha foto yang akhir pantes. itu suruh di studio. Intinya aku konsisten ikut sampean, ikut Jayuli. Aku juga kalau ada yang salah ya minta maaf ya Pak, sama Jayuli juga. Tidak ada. Terima kasih udah membantu. Tidak ada yang salah ya kan. Kan kita mau menuju hal yang baik, sama-sama belajar. Sampean belajar, kami pun juga harus belajar dari teman-teman. Kan gitu. Iya. Siap. Wis, ada lagi yang kira-kira mau ditanyakan atau bagaimana? Cukup? Cukup Pak, ya intinya aku konsisten. Siap. Udah itu aja. Siap. Siap. Kalau ada salah kata ya minta maaf. Siap. Sama Jayuli, sama Bapak juga. Aku pasti sabar kalau emang namanya proses kan emang nggak langsung instan. Siap. Oke? Udah Pak. Iya, makasih ya Pak ya. Yes, sehat selalu Mbak. Kita tunggu di Hong Kong. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong. Gantian sing ngomong. Oke teman-teman ya. Namanya rezeki ya. Saya tengah merah rodok. Oke teman-teman ya, namanya rezeki nggak iso diuber. Jadi kita semangat menggebu 45, pengennya cepet nyampe Hong Kong. Cepet dapat majikan. Tapi apa boleh baut, yang namanya rezeki, jodoh, maut. Kok teko kono ya ngomongnya. Iku sing kuasa sing ngewehi. Jadi ya kita harus banyak bersabar, ikhtiar, berusaha kayak gitu. Jadi kadang kita pengennya cepet kena boleng, terus kayak gitu, gerusa-gerusu kayak gitu ya. Tugas saya hanya berusaha untuk membantu saja. Tapi kalau memang usahanya masih belum menghasilkan ya saya mohon maaf kayak gitu loh. Pokoknya intinya bagi siapapun teman-teman yang lagi di Indonesia proses ingin kembali lagi kerja ke Hong Kong, 1 harus sabar, 2 harus siap, 3 persyaratan juga harus dilengkapi kayak seperti yang kita butuhkan untuk video perkenalan diri. Wah oke lah, kita mungkin sudah ex Hong Kong 10 tahun atau puluhan tahun kayak gitu ya, tapi namanya kita mau proses baru lagi ya mau nggak mau, karena kita nggak bisa ketemu dengan majikan langsung ya, jadi harus bikin KSUJK perkenalan diri, yang baju yang rapi, yang sopan, good looking, nggak perlu cantik, nggak perlu terpesona kayak gitu, yang penting dalam tata bahasa Kantonis, terus wajahnya juga sumringah. Syukur-syukur kalau kita muslim sebelum kita bikin video KSUJK wudu dulu, jadi biar auranya terpancar, para tahu dapat majikan cepet yang cocok kayak gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti ini yang mungkin dari awal saya udah minta video, dari awal saya udah minta foto kayak gitu. Terus awal-awal masih komplain, kenapa sih harus bikin video, kan aku udah aku kaku loh kalau bikin video. Nah terus aku kan kudu piye, kenapa sih harus foto di studio, kan aku bukan anak non, aku kan sudah ex kayak gitu. Lah aku kudu piye kayak gitu loh. Jadi kalau kita mau mengikuti apa yang kita minta kayak gitu ya insya Allah lah, mudah-mudahan atas izin Allah kita diberi kemudahan, kelancaran kayak gitu. Kalau memang kita sudah memberikan semuanya tapi masih belum diberi majikan yang klik kayak gitu ya, belum ada majikan yang cimeng ya, terus saja berusaha, bismillah, minta doa kayak gitu ya. Oke, semangat aja untuk teman-teman yang lagi di Indonesia, mudah-mudahan selepas mendengarkan cerita-cerita seperti ini teman-teman lebih semangat lagi. Jadi kalau yang di Hong Kong lebih bergairah lagi, walaupun kita ngadepi majikan yang super ruwet, super mafan, super jengkel no, super makan hati ya wis, pokoknya dinikmati aja. Pokoknya astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil adzim. Pokoknya diberi kekuatan aja kayak gitu ya. Sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video, bye bye.